Bismillahirrahmanirrahim. Belajar aplikasi dan praktik i'rab untuk al-mudhaf lil ya. Dimulai dari kelompok isim berhukum wajib kasrah untuk akhir mudhaf. Qara'tu kitabi, hadza dalwi, marartu bi asatidati, hadhihi kurrasati. Kitab statusnya maf'ul dan dia sebagai mudhaf ilaihnya ya mutakallim. Maka kitabi maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah. Tetap kita katakan tanda nasabnya adalah fathah karena memang maf'ul ya fathah, apalagi ini isim mufrad, isim sahih. Hanya saja manakala mudhaf kepada ya mutakallim sehingga menjadi kitabi bukan kitabai, maka perlu kita katakan dalam i'rab mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Tersibukkan dengan penyesuaian harakat yang sesuai, tersibuknya keadaan untuk menyesuaikan dengan harakat yang pas. Ini mencegah tidak tampaknya harokat fathah pada kalimah kitab. Ini maksudnya penjelasan daripada apa yang kita ucapkan tadi dalam i'rab. Wa alamatu nasbihi fathatun mana'a min dhuhuri ha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Mafhum insyaallah ya. Jadi fathahnya tidak tampak atau dicegah tampak oleh apa? Kesibukan keadaan yang harus sesuai dengan harokat. Kesibukan keadaan yang harus menyesuaikan harokat. Maksudnya yang menyesuaikan dengan ya mutakallim, yaitu harus berharokat kasrah. Wa huwa mudhaf. Dan ini sebagai mudhaf. Lalu bagaimana ya mutakallimnya? I'rabnya wa ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun mudhafun ilaih. Statusnya mudhafun ilaih. Mabniyun 'ala sukun, mabninya di atas sukun. Fi mahalli jarrin, jangan lupa menduduki i'rab majrur karena memang mudhaf ilaihi adalah al-majrurat. Contoh lagi dalam jumlah hadza dalwi. Ya, dalwun ini isim syabih bis sahih marfu' sebagai khabar dengan tanda dhammah. Maka dalam i'rab jelas khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Hanya saja seperti halnya tadi kitab tak tampak dhammah karena memang tersibukkan dengan keadaan yang mengharuskan untuk penyesuaian harakat, yaitu menjadi dalwi. Gak mungkin dibaca dalwi ya. Artinya memang masuk hukum kedua, yaitu wajib kasrah untuk akhir mudhaf ya, jelas insyaallah. Ini juga sama, dalwun menjadi dalwi wa huwa mudhaf wa ya'ul mutakallim bla bla bla. Kita bisa melihat seperti tertuang dalam tabel. Kemudian marartu bi asatidati. Ini asatidati majrur dengan huruf ba. Wa alamatu jarrihi kasrah, tandanya kasrah. Tak ada yang mencegah tampaknya harakat kasrah, maka cukupkan i'rab kalimah asatidati wa alamatu jarrihi kasrah wa huwa mudhaf wa ya'ul mutakallim bla 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 bla. Dalam jumlah hadhihi kurrasati, kurrasatun ini khabar rafa', tanda rafa'nya dengan dhammah karena memang jama' muannats salim marfu' dengan tanda dhammah. Namun tak tampak dhammah karena memang tersibukannya keadaan untuk penyesuaian harakat, dan ini menjadi kurrasati dan itu sebagai mudhaf wa ya'ul mutakallim bla 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 bla. Demikian sedikit penjelasan tentang aplikasi dan praktik i'rab untuk isim-isim al-mudhaf lil ya. Kelompok hukum pertama wajib kasrah untuk akhir mudhaf. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk isim-isim al-mudhaf lil ya yang berhukum dengan hukum kedua, yaitu wajib sukun di akhir isim. Dalam jumlah darabtul lissa bi'asaya. Kemudian adabtu muhamiyya bi'asaya isim maqsur, muhamiyya isim manqus. Hadani qalamaya isim muthanna. Haula'i mudarrisiyya jama' mudzakkar salim. Contoh asaya di sini statusnya sebagai isim majrur dengan sebab ba, isim majrur bil ba, wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah, dan namanya isim majrur tanda jarnya dengan kasrah. Di sini kasrahnya muqaddarah alal alif, di atas alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'addur. Dikatakan demikian, kasrahnya muqaddarah alal alif atau tidak tampak kasrah zahirahnya, kasrahnya diperkirakan ada di atas alif. Ini sebab at-ta'adzur. Jadi at-ta'adzur itu ada at-ta'adzur, ada at-thiqal. Itu maksudnya adalah kalau at-ta'adzur tidak mungkin diucapkannya harokat yang berada pada suatu huruf dalam sebuah kalimat. Ya. Maka at-ta'adzur menjadikan tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Karena andaikan ada kasrah di atas alif pada kalimat asa, tak mungkin dapat diucapkan tanda kasrah itu. Maka kasrahnya diperkirakan ada di atas alif. Wa huwa mudhaf, dan kalimat asa mudhaf. Wa ya'ul mutakallim dhamirun muttasil. Dan di sini mabni 'alal fathi karena hukumnya hukum kedua. Wajib fathah untuk ya mutakallim. Kemudian dalam jumlah adabtu muhamiyya, muhami maf'ul bih, mansub tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah 'alal ya. Fathah muqaddarah di atas ya al-mudghamah, ya yang diidghamkan kepada ya mutakallim. Maka ada tanda tasydid pada huruf ya, muhamiyya. Nah, ini ada dua huruf ya. Ya isim mangkus dan ya mutakallim. Di ya isim mangkus itu ada tanda nasabnya fathah muqaddarah. Dan di sini juga wa huwa mudhaf wa ya'ul mutakallim bla 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 bla. Kemudian hadzani qalamaya. Qalamaya asalnya qalaman plus ya mutakallim. Khabar marfu' alamat rafihi alif, tanda rafa'nya dengan alif. Jelas insyaallah. Kemudian dalam jumlah haula'i mudarrisiyya asalnya mudarrisun plus ya mutakallim. Khabar marfu' wa alamat rafihi waw. Kenapa dikatakan tanda rafa'nya wawu? Ya karena memang namanya jamak mudzakkar salim marfu' dengan tanda huruf wawu. Hanya saja wawu yang ada dalam kalimah mudarrisiyya, ya dalam hukum idhafah, sudah berubah menjadi huruf ya. Maka dikatakan wa alamatu raf'ihi wawun munqalibatun ya al-mudghamah. Wawu yang telah berubah menjadi ya yang diidghamkan fi ya il-mutakallim. Nah, ini dari i'rab ini kita bisa mengetahui ternyata asal kalimat mudarrisiyya dari sebelumnya mudarrisuna plus ya mutakallim, kalau ingin diidhafahkan kepada ya mutakallim mengalami beberapa perubahan. Dari mudarrisuna kemudian hilang nun, dari kalimat mudarrisuna menjadi mudarrisu, kemudian wawunya menyesuaikan dengan ya menjadi mudarrisui, dan sinnya berubah menjadi harakat kasrah menjadi mudarrisiyya. Hasilnya adalah kalimat mudarrisiyya. Ya. Nah, ini demikian penjelasan singkat tentang aplikasi dan praktik i'rab untuk isim-isim al-mudhaf lil ya
yang mengambil hukum kedua wajib sukun dan ya-nya wajib fathah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.